Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sayyidil mursalin. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami. Untuk kali ini kami akan memberikan sebuah sajian yang mana berkaitan dengan hari ini adalah momen-momen bulan kurban ya pemirsa ya. Yaitu disunahkannya bagi umat muslim untuk menyembelih binatang kurban. Dan ini adalah sunnah Rasul para pemirsa ya, yang diriwayatkan ataupun diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya banyak sekali umat Islam di bumi Nusantara tercinta dan juga dimanapun berada yang menyelenggarakan ibadah kurban. Dan tak ketinggalan juga Bapak Jokowi juga menyembelih binatang kurban sapi yang besar sekali ya pemirsa. Dan tentunya harganya luar biasa ini. Tapi bagi beliau mungkin ya tidak seberapa. Tapi bagi umat yang pada umumnya juga luar biasa ya pemirsa ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada di bumi Nusantara yang tercinta dan juga yang berada di alam semesta. Yang perlu kita ketahui yaitu tentang tata cara berkurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam pemirsa ya. Perintah berkurban tercantum dalam Al-Qur'anul Karim yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Lantas bagaimana tata cara berkurban yang baik sesuai syariat Islam pemirsa? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara berkurban sesuai dengan syariat Islam mengutip dari buku fikih Madrasah Tsanawiyah susunan Haji Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, penyembelihan kurban boleh dilakukan pada siang atau malam hari. Berikut tata caranya. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dengan bacaan Sallallahu ala Muhammad, bisa dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, bisa dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Yang penting yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu membaca takbir. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat yaitu hewan kurban disembelih sendiri oleh yang berkurban. Jika ia mewakilkan penyembelihannya, ia disunahkan hadir saat penyembelihan. Kemudian yang kelima pemirsa yaitu membaca doa sebagai berikut. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Yang artinya, ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian yang keenam, kaki orang yang menyembelih ditempatkan pada leher hewan kurban. Ini sesuai dengan sebuah hadis. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan amlah atau warna hitamnya lebih banyak dari warna putih. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan sungguh aku melihat beliau menyembelih
keduanya dengan tangannya dan meletakkan kakinya pada sisi leher keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketujuh, hewan kurban dan penyembelih kurban menghadap kiblat. Sedangkan yang kedelapan melanjut. Sedangkan yang kedelapan selanjutnya lakukan penyembelihan dengan memotong tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada pada leher hewan kurban. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian 3 syarat utama hewan kurban. Berikut sejumlah syarat utama hewan yang akan digunakan untuk berkurban seperti dinukil dari Hazanah buku pintar Islam susunan Arif Munandar Riswanto. Yang pertama yaitu hewan ternak. Binatang disembelih merupakan hewan ternak. Contoh dari hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan unta. Kemudian yang kedua, cukup umur untuk disembelih. Syarat selanjutnya ialah cukup umur. Untuk disembelih bagi hewan unta harus berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Sementara sapi dan kambing harus berumur 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Untuk hewan domba harus berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua. Diperbolehkan untuk berkurban dengan domba yang telah lepas atau tanggal giginya, meski belum berumur 1 tahun. Seperti dijelaskan dalam tuntunan ibadah Ramadan dan Hari Raya karya R. Syamsu dan M. Nilda. Yang ketiga, hewan harus sehat dan tidak cacat. Syarat yang tak kalah pentingnya yaitu hewan harus sehat. Tidak diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan cacat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW dari Al-Barra bin Azib, beliau bersabda, 4 keadaan hewan yang tidak sah dijadikan kurban yaitu cacat matanya, sakit pincang kakinya, dan kurus tidak berlemak. Hadis riwayat Ahmad. Mengutip dari fikih sunnah jilid 3 oleh Sayyid Sabik, apabila hewan kurban yang dibeli dalam keadaan sempurna, namun menjelang hari penyembelihan tiba-tiba buta, pincang, atau kurus, maka tetap diperbolehkan. Syarat bagi orang yang akan berkurban. Orang yang berkurban juga harus memenuhi sejumlah syarat. Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam oleh Rosidi, orang yang berkurban harus mampu. Menurut madhab Syafi'i, maksud mampu ialah memiliki kelebihan uang di luar biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya selama Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Adapun madhab Hambali memandang syarat mampu sebagai orang yang memungkinkan baginya untuk berkurban walau dengan cara berhutang terlebih dahulu. Jadi, jika ia berkeyakinan dapat melunasinya, maka sah-sah saja. Sebagai contoh, orang tersebut memiliki gaji bulanan dan gaji itu lebih dari cukup untuk biaya hidupnya, maka dia boleh berhutang terlebih dahulu untuk membeli hewan kurban dan melunasinya setelah memperoleh gaji bulanan. Selain itu ada syarat-syarat lain pemirsa yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hendak berkurban. Menurut buku tanya jawab seputar kurban karya Haji Abdul Somad LCMA, orang tersebut harus beragama Islam, merdeka dan bukan hamba sahaya, akil balik, berakal dan mampu untuk berkurban. Baik pemirsa, demikian tata cara berkurban beserta informasi terkaitnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita semua mendapatkan hikmah dari apa yang kami sampaikan, bertambah wawasan, dan semoga pemirsa semua selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.